dan seluruh jajaran teman-teman bapak-bapak sekalian dari BP Batam, dari KPPU dan Kepala BPKS dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama, tentu kami sangat mengapresiasi untuk Pak Kepala BP Batam dan Bu Wakil. Sejujurnya kami di tempat ini Pak sudah periode kedua, sudah 5 tahun. Tapi selama ini 5 tahun ini kami punya mitra kerja BP Batam, kami tidak bersemangat karena setiap rapat ya begitu-begitu saja begitu. Tapi hari ini kami lihat dari paparan Bapak cukup banyak hal yang saya lihat ada upaya untuk melakukan transformasi bagi BB Batam ke depan. Ini tentu sedikit mengobati suasana kebatinan kami karena jenengan tahu ketika setiap kami ke Singapura, banyak juga masyarakat kita mengeluhkan kalau lihat Singapura ini kapan ya kita Indonesia ini bisa punya kayak tetangga kita begitu. Dan satu tempat yang kami banyak berharap di BB Batam, karena kalau kita bicara saja air mineral di Singapura $2, 22.000, 24.000. Di BB Batam ya Rp5.000 sudah dapat yang bagus begitu. Artinya sangat bisa BP Batam ke depan seperti apa Singapura dan sebagainya begitu untuk bagaimana bisa menjadi kawasan eh, industri, kawasan investasi yang kompetitif. Apalagi hari-hari ini jujur kami dulu tidak kenal Wakil Kepala BP Batam, saya tidak tahu namanya dulu, Bu. Ya. Tapi semenjak Ibu viral di media sosial, sungguh itu sebuah harapan, secerca harapan buat kami sebagai mitra kerja Ibu, bahwa ternyata Batam ke depan punya harapan. Apalagi yang Ibu sampaikan soal bagaimana leletnya birokrasi, Ibu jangan kaget, birokrasi kita memang begitu, Bu. Nah, maka apa namanya yang Ibu lakukan, Pak Wali Kota lakukan itu merupakan satu permulaan, satu langkah transformasi untuk bagaimana memperbaiki tata kelola dari lambatnya proses birokrasi yang hari ini ada. Jadi harapan kami ke depan BP Batam untuk bisa membuktikan bahwa eh, apa namanya prasangka baik kami ini betul-betul bisa membawa BP Batam bertransformasi seperti harapan kita semua. Nah, namun hari-hari ini kita tahu bahwa mafia lahan di Batam juga masih luar biasa. Harapan kami Pak Kepala, Bu Wakil, ini kolaborasi yang pas menurut kami, Bapak Kepala bagaimana memastikan bahwa semua bisa berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ada. Bu Wakil memastikan di lapangan bagaimana semua bisa berjalan seperti apa yang dicanangkan oleh apa namanya Pak Wali Kota. Tapi bagaimana jangan melupakan bahwa apa yang terjadi di lapangan hari ini seperti mafia lahan, termasuk juga ada orang yang menjual lahan secara ilegal tanpa ada surat, itu harapan kami bisa segera ditindaklanjutin begitu. Termasuk harapan kami dalam setiap melakukan perombakan-perombakan juga perlu dijaga konsolidasi internalnya karena kami tidak mau lagi mendengar bahwa sampai ada apa namanya chaos pecah kaca di mana-mana. Artinya kan ada ketidakpuasan satu dari dua oknum atas sikap yang Bapak ambil. Harapan kami ke depan kami tidak mau mendengar itu karena pemimpin yang baik salah satunya adalah bagaimana menjaga konsolidasi dari internalnya. Termasuk kami juga sangat suka kemarin atas penertiban reklame. Memang kami setiap ke sana itu dulu agak apa ya, agak risih mata kami ya kan karena di mana-mana ada reklame begitu sehingga tata kelola kota yang begitu indah jadi rusak gara-gara reklame. Tapi kemudian hari ini kami juga melihat bahwa ternyata penertiban reklame hanya untuk reklame yang kecil-kecil. Tapi ternyata reklame yang besar-besar itu Pak yang itu punya perusahaan-perusahaan besar ternyata yang ilegal belum ditertibkan. Nah, kami ingin tanya itu kenapa tidak ditertibkan. Nah, jangan sampai merusak citra Pak Wali Kota, Bu Wali yang hari ini bagus. Sekarang yang kenal Bapak sama Ibu bukan hanya masyarakat Batam loh, Pak. Staf kami di Jakarta aja kenal Bapak Ibu karena apa namanya apa yang Bapak lakukan di media sosial. Tapi jangan sampai citra yang hari ini baik di mata media kemudian jadi tidak baik di mata rakyat karena Bapak tebang pilih soal tadi itu. Termasuk temuan yang sekarang dibicarakan oleh orang soal bagaimana tebang pilih dalam proses apa penertiban reklame tadi. Nah, termasuk kemudian soal kualitas air. Kita lihat bahwa banyak keluhan sekarang air di Batam berwarna hijau dan sebagainya. Nah, harapan kami bisa menjadi konsen. Nah, kami ingin tanyakan apa yang akan dilakukan oleh Pak Kepala BP untuk bagaimana memperbaiki kualitas air ini.
Karena kalau airnya saja tidak baik, bagaimana kita bisa berkompetisi menjadi salah satu kawasan industri yang go global begitu, Pak. Itu untuk BP Batam apa namanya dari kami. Kemudian untuk KPPU, Pak, sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua tadi bahwa KPPU ini tugasnya besar, rakyat kami juga berharap banyak dari KPPU, tapi dengan anggaran yang terbatas, kami berharap Bapak jangan takut-takut mengajukan anggaran, Pak. Termasuk kami perlu ke depan kalau bisa diusulkan soal anggaran investigasi dan kemudian anggaran untuk penindakan, Pak. Jangan sampai KPPU ini hanya apa namanya punya taring tapi taringnya tidak menggigit begitu. Sehingga harapan kami setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh KPPU betul-betul bisa dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait dengan anggaran yang cukup untuk kemudian bisa memproteksi rakyat kita dari apa persaingan usaha yang tidak sehat begitu, Pak. Nah, kemudian yang kedua, Pak, Pak Kepala, yaitu soal kami minta update dong soal persekongkolan tender bea cukai itu, Pak. Nah, karena masyarakat kami banyak bertanya kenapa kasus dugaan persekongkolan tender bea cukai yang viral di media sosial justru penanganannya terkesan lambat dan diam-diam. Nah, kami tidak mau KPPU ini hanya berani kepada yang kecil, tapi apa takut terhadap yang besar. Nah, kemudian Pak Kepala, kami juga pengen update soal kami mengapresiasi soal apa namanya penilaian dari KPPU yang soal akuisisi TikTok terhadap Tokopedia yang apa namanya berpotensi monopoli. Nah, kami ingin tanya update-nya seperti apa tanggapan dari TikTok itu, Pak. Nah, saya ingin tanya sedikit kepada Bapak sekarang. Apa sih, Pak, definisi perbedaan antara harga kompetitif dan predatory pricing? Mohon nggak dijawab sebentar, Pak. Predatory pricing dan harga kompetitif bedanya apa, Pak? Saat ini, Pak, ya. Saat ini. Mohon Izin izin pimpinan ya, saya mau tanya dulu soal hal ini. izin pimpinan. Nih, Baik, terima kasih untuk Pak Mufti Anam terkait dengan pertanyaan beda antara predatory pricing dengan harga kompetitif itu adalah terkait dengan penentuan pricingnya. Untuk predatory pricing itu adalah menetapkan harga di bawah harga HPP, harga pokok produksi. Itu apa namanya pelaku usaha itu menetapkan tarif di bawah HPP atau harga pokok produksi sehingga kemudian tujuannya itu adalah mengeluarkan pesaingnya itu dari pasar. oke, sekarang Kalau harga kompetitif itu antara pelaku usaha satu dengan pelaku usaha pesaingnya, izin, di pasar bersangkutan yang sama atau industri yang sama, itu bersaing harga tanpa ada komunikasi atau koordinasi. Itu Bapak persaingan harga. untuk bisa tahu bahwa produk dari China itu harganya tidak di bawah HPP di mana, Pak? Karena begini, sekarang rakyat kami banyak mengeluhkan soal harga kaos saja, Pak. Harga kaos dari Bandung, biaya produksinya aja paling murah 15.000. Tapi jenengan tahu produk China di medsos, di toko-toko yang orange, yang biru itu dijual hanya 10.000, Pak. Nah, itu menurut Bapak predatory pricing tidak? Untuk menentukan predatory pricing atau tidak, Pak, kita pernah menangani kasus predatory pricing itu adalah kasus Mencons. Kami dalam menentukan apakah itu predatory atau tidak, tentu kami akan melakukan audit atas laporan keuangan atau laporan yang mereka sampaikan kepada KPPU, termasuk juga KPPU melakukan apakah verifikasi terkait dengan laporan keuangan tersebut, membandingkan harga yang dikeluarkan oleh pelaku usaha ini dengan pelaku usaha yang ada di pasar. Sekarang Jadi dengan banjirnya produk-produk impor di media sosial yang harganya tidak kompetitif bagi rakyat kami ini, apa yang Bapak lakukan? Tidak mungkin Bapak audit satu-satu ke perusahaan. Ada nggak kerjasama Bapak dengan akun media sosial, dengan akun toko-toko apa namanya e-commerce tadi, yang Bapak punya satu tombol untuk bagaimana Bapak kalau melihat itu bahwa tidak kompetitif, Bapak bisa langsung cabut dari situ. Dan satu pertanyaan konkret dari saya adalah apa yang Bapak lakukan dari produk-produk yang sekarang menurut rakyat kami tidak kompetitif itu untuk bagaimana kemudian Bapak tindak begitu? Apa Pak yang sudah dilakukan? jadi memang ini sesuatu yang perlu kita kaji lebih dalam, Pak Mufti Anam. Jadi KPP itu tidak serta-merta setiap ada yang melakukan penjualan misalnya di e-commerce Mm-mm, dengan harga yang katakanlah kita menganggapnya kok terlalu murah begitu ya. Terus KPPU langsung menganggap ini adalah predatory pricing. mm-mm, Karena predatory pricing itu juga ada sequence waktunya, Pak. mm-mm, Bisa jadi ini, Pak, ya. mm-mm. Artinya potensi ketika dia menjual itu adalah harga diskon, Ya, mm, misal ya. Tapi kita harus apa namanya
perlu tindak lanjuti, apakah harga itu terus berlangsung secara stabil atau tidak. Oke, Dengan sekarang tujuan Bapak duduk di tempat ini sudah jenengan menjabat di KPPU sudah berapa lama, Pak? hampir 1,5 tahun, Pak. 1,5 tahun ini, dari 1,5 tahun Bapak duduk di KPPU, apa yang sudah Bapak lakukan dalam memproteksi rakyat kita dari harga yang tidak kompetitif, di harga tidak wajar dan harga ugal-ugalan di media e-commerce tadi, Pak? Apa yang sudah dilakukan dalam 1,5 tahun ini? Satu bukti apa yang sudah Bapak lakukan untuk bagaimana mengadvokasi rakyat kita tadi? Tugas KPPU itu ada beberapa, Pak Iya. Danam. Jadi ada 4 sebenarnya tugas KPPU. Pertama adalah penegakan hukum, Hmm. kedua adalah advokasi atau saran pertimbangan kepada Iya. pemerintah, yang ketiga adalah pengendalian merger akuisisi, Hmm. kemudian yang keempat adalah terkait dengan pengawasan kegiatan kemitraan.